Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme alur website dan fitur-fitur yang ada di dalam website properti ruang Lokahuni ini. Seperti yang diketahui bahwa aplikasi ini merupakan aplikasi layanan jasa dan solusi bagi masyarakat terhadap pelaku di bidang properti. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing dan juga meningkatkan kreativitas ranah generasi Z dan milenial, kemudian sebagai investasi masa depan dan upgrade to mobile apps, kemudian ada platform properti bisnis edukasi. Lokahuni mempunyai 4 komponen yang penting. Yang pertama itu ada dashboard atau home, yang kedua ada features, yang ketiga ada recommendation, dan yang keempat ada content promotion. Salah satu alasan kami mengambil market dynamics ini dari size yang sudah kami pilih dan tentukan berdasarkan bidang usaha dan data mapping and database aplikasi startup di Indonesia oleh MIKTI pada tahun 2018 telah menjelaskan bahwa potensi startup di Indonesia di era revolusi industri memasuki 4.0. Penggunaan teknologi setiap tahun terus meningkat. Nah, tetapi pengenalan startup di bidang properti masih sangat minim, yaitu tergabung pada 532 startup dengan peluang 53,63% di bidang lainnya. Oleh sebab itu, kami mengambil potensi peluang tersebut dengan mendirikan inovasi aplikasi yang kami modifikasi, yaitu Lokahuni, hadir dalam satu wadah dan beragam fitur yang dapat memudahkan user dalam memanfaatkan teknologi di bisnis properti. Nah, tentu kalian pasti penasaran nih dengan mekanisme dan bagaimana sih isi dari alur website ini. Nah, di website ini ada yang namanya dashboard atau home. Ini merupakan laman atau tampilan utama di laman beranda, yang mana di tampilan utama ini berisi tentang iklan, kemudian rekomendasi dari produk properti dan lain sebagainya, dan ada quotes yang memang mendasar dari Lokahuni sendiri. Nah, di laman utama ini ada fitur yang namanya Invest Box, yang mana diperuntukkan bagi customer yang ingin menabung untuk beli aset properti dan berinvestasi baik melalui Lokahuni dengan tujuan mencari keuntungan. Kemudian ada Castaword. Nah, ini khusus bagi customer yang bertujuan untuk melamar pekerjaan di Lokahuni sesuai bidang yang digeluti atau diinginkan oleh perusahaan startup Lokahuni. Nah, di Castaword ini kita bisa merekrut calon pegawai atau karyawan yang ingin bekerja di aplikasi Lokahuni, yang mana akan diseleksi langsung oleh tim HRD dan tim pengawas manajer perekrutan kerja. Terus ada Enterclan. Di Enterclan ini kita bisa mendapatkan konten edukasi yang mana sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai pengguna baru. Kemudian tulisannya sangat menarik. Terus aliansi ini tentang konten edukasi. Kemudian ada artikel, blog, terus ada tentang testimoni, kelas video properti, dokumentasi, dan bagaimana pengalaman pengguna dari aplikasi Lokahuni. Kemudian di sini ada kamus atau kata istilah dalam Lokahuni yang tentu dapat memudahkan pengguna dalam mengaplikasikan dan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Kemudian ada mekanisme, tata, dan aturan ya. Tentu di dalam sebuah aplikasi ada copyright, terus izin. Nah, di sini ada tata cara, aturan, dan privacy dari penggunaan aplikasi Lokahuni. Nah, di sini teman-teman juga bisa memilih kelas online properti, baik itu bidang free, basic, standar, dan premium. Tentunya ini sangat menarik bagi teman-teman yang memang ingin menggeluti dunia dan bidang properti. Kemudian apa saja fitur-fitur yang ada di dalamnya? Yang pertama itu
adalah menu aplikasi yang tentunya bisa digunakan oleh user secara mudah. Yang pertama ada fitur Settle Huni. Nah, di Settle Huni ini itu merupakan aturan dan privacy dalam penggunaan aplikasi Lokahuni. Jadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman, juga lisensi dari aplikasi ini meminta adanya surat resmi, baik itu kerjasama atau mitra kerjasama bersama financial teknologi, bank, dompet digital, OPPO, Dana, Link Aja, dan kerjasama pemerintah dan perusahaan properti. Kemudian adanya pengawasan dari pihak OJK yang terlibat untuk memantau kinerja aplikasi agar berfungsi dalam pemrosesan. Bisa dibilang lisensi izin mendirikan startup resmi dan mengajak kerjasama dari pihak pemerintah kemudian ke pihak perusahaan swasta untuk mengaktifkan aplikasi Lokahuni ini. Kemudian ada Kapi Konsul. Nah, di Kapi Konsul ini merupakan pusat relasi atau hubungan, baik itu hanya sekedar konsultasi dan renovasi, bisa melalui pesan di dalam aplikasi ini, di dalam aplikasi Lokahuni. Nah, di sini customer langsung terhubung dengan konsultan, yang mana dapat terjadinya baik itu negosiasi harga, terus pertanyaan, kesepakatan harga, serta keluhan atau laporan atau kendala yang dialami yang terjadi oleh customer. Nah, fungsi dari connecting ini bisa mempererat hubungan dan memberikan layanan yang terbaik bagi customer dan permintaan customer. Nah, permintaan customer kan tentu berbeda-beda dalam dunia dan bidang properti. Baik itu mau beli rumah, mau nyewa apartemen mungkin, atau mau membeli tanah dan ingin merenovasi rumahnya, mengecat rumah, kemudian untuk membeli material dan sebagainya. Nah, di Sabihuni ini menunjukkan bahwa ada hunian sudah layak atau tidak untuk dihuni. Di menu Sabihuni ini, huniannya yang dari properti ada yang sudah siap atau belum untuk dioperasikan. Nah, maksudnya di sini adanya properti yang sesuai sub dan kelasnya. Yang pertama ada properti mentah, yaitu misalnya tanah. Kemudian ada properti setengah jadi, yaitu masih dalam proses pengembangunan dengan material atau bangunan yang sudah disiapkan, misalnya dengan fondasi dalam proses. Kemudian ada properti jadi. Nah, artinya properti ini sudah jadi berupa bangunan dan sudah siap untuk dijual serta dioperasikan penggunaannya. Kemudian ada berisi lokasi dan tempat maps. Nah, ini kita kerjasama dengan Google Maps untuk mencari hunian sesuai lokasi yang diinginkan oleh customer. Dan juga kami bekerja tentunya dengan layanan Grab ataupun layanan Gojek untuk mengantarkan customer ke alamat tujuan. Nah, di Sabihuni menu ini itu langsung diawasi oleh Dewan Pemantau Operasional. Lanjut ada Batahuni. Nah, di Batahuni ini sangat menarik tempat mitra kerjasama Lokahuni, yaitu toko bangunan yang menyediakan material bangunan, pasir, semen, batu, cat keramik, karang, dan lengkap pokoknya sebagai tools atau alat perlengkapan bangunan ada di toko mitra kami. Kemudian ada penjual lalu menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh customer sesuai harga yang telah ditetapkan. Setelah itu ada menu Skuihuni. Skuihuni ini artinya properti itu sudah siap untuk dipasarkan dan dibeli oleh pihak customer. Nah, di laman Skuihuni ini merupakan seperti lamannya check out untuk perbelanjaan, untuk membeli sesuatu dan akan ke tahap selanjutnya yaitu tahap pembayaran. Nah, setelah di tahap pembayaran maka sudah sampai di tahap OK deal, bahwa harga sudah dibayarkan dan terkonfirmasi dan terverifikasi oleh sistem pusat, sistem Lokahuni, serta disetujui oleh kedua belah pihak. Di dalamnya adanya biaya pembuatan lisensi surat tanah,
surat apartemen, rumah, atau dan sebagainya. Bisa disebut dengan sampai ke tahap akhir, yaitu surat akad jual beli dan penyerahan kunci rumah. Nah, di sini berisi adanya biaya tentunya, yaitu ada tanda tangan, kemudian pengeluaran surat resmi kepemilikan properti, tanda tangan bermaterai di atas keabsahan lisensi, baik sah secara hukum dan negara. Nah, inilah mekanisme dan alur menu-menu yang ada di website. Dan tentunya teman-teman bisa langsung mencobanya. Untuk saat ini kami masih dalam tahap proses pengembangan. Walaupun aplikasi Lokahuni yang berinovasi dan bergerak masih baru, tetapi tim kami yakin bahwa Lokahuni ini adalah jawabannya untuk membantu masyarakat di era sekarang dan sebagai wadah dalam menghadapi tantangan teknologi dan global di masa yang akan datang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya selaku CEO of Lokahuni, Suartini Febrianti, pamit undur diri. Bringing your time, building your life, future in our hands together, Lokahuni and team. Terima kasih.